Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 30 November tahun 2025. Saya Harili, Gembala Sidang, dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul But God, tetapi Allah. Yang akan kita ambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita awali dengan doa. Tuhan, ini kami umat-Mu, kami siap mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini surat dari Rasul Paulus. Saya bacakan untuk kita sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, artinya hidup di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Yang keempat, ini topik khotbah kita. Tetapi Allah, but God, yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh apa kita diselamatkan? Oleh kasih karunia. Bukan perbuatan kita, bukan karena kita bersedekah, bukan karena kita rajin berpuasa dan berdoa, bukan, tapi karena kasih anugerah yang dilimpahkan kepada kita. Sesuatu yang tidak layak kita terima, namun diberikan kepada kita. Itu kasih karunia. Nah, saya awali terlebih dahulu dengan sebuah pendahuluan ilustrasi sebagai berikut. Bayangkan, kita bayangkan ya, seseorang yang mengembara dalam hidup di dunia ini bagaikan zombie, ibarat zombie dia. Mereka menatap ponsel mereka, mengikuti tren secara membabi buta, dan melakukan apapun yang media sosial atau teman-temannya perintahkan. Mereka ikuti semuanya. Nggak disaring, nggak difilter berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka pikir mereka hidup, tetapi sebenarnya mereka tertidur. Bagaikan zombie, mati rasa terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Nggak disaring sama sekali. Karena firman Tuhan tidak ada di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka berjalan langsung menuju jurang yang berbahaya. Didorong oleh kerumunan, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka akan jatuh. Mereka tidak memiliki tujuan, arah, dan cara untuk membangunkan diri mereka sendiri. Fear of missing out istilahnya. Kemudian seseorang keluar dari kerumunan, melihat keadaan yang demikian, dan meraih tangan mereka. Orang ini tidak hanya melambaikan tanda peringatan, awas jurang. Tidak sama sekali. Ia masuk ke dalam kekecauan mereka, bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah kekacauan tersebut. Ia membangunkan mereka dari trans mereka. Mereka dibangunkan dari mabuk mereka akan dunia ini. Ia memberi mereka mata baru untuk melihat bahaya yang mereka hadapi dan keindahan yang mereka lewatkan. Namun tidak semuanya ingin menerima kebenaran ini, sebagian besar menolaknya dan tetap mengikuti arus dunia. Whatever,
Kira-kira demikian. Dengan mata yang baru, sebagian dari mereka ini dapat melihat keadaan mereka yang sebenarnya. Keadaan mereka yang sedang mereka alami. Mereka tidak lagi hanyut bersama kerumunan. Mereka mengikuti tangan yang menarik mereka keluar daripada tekanan dunia ini. Mereka benar-benar terjaga. Orang yang membangunkan mereka kini membimbing mereka melewati kerumunan. Menunjukkan jalan baru. Yuk, ikut yuk. Mereka tidak lagi hidup dengan autopilot, otomatis ikut saja. Tidak. Mereka hidup, mereka aktif, dan mereka bergerak dengan tujuan tertentu yang menyenangkan. Perubahan daripada alam pikiran mereka. Mereka berpikir dari sudut yang baru, dari sisi yang baru, dari pandangan yang baru. Karena pola pikir mereka sekarang diperbaharui. Sekarang mereka dapat melihat bahwa hidup mereka bermakna dan masa lampau mereka yang gelap tidak menentukan jati diri mereka. Mereka memiliki tujuan hidup dan mereka meninggalkan pola hidup masa lampau mereka di mana mereka berjalan dalam kegelapan. Kristus, Sang Terang Dunia, telah datang ke dunia ini menjadi terang bagi mereka yang mau mengikutinya. Ia membaur dengan kita dan menarik kita keluar dari dunia yang menyesatkan kita. The God-man, God in the flesh. Dia membaur dengan kita, berada di tengah-tengah kita, menjadi terang bagi mereka yang mau mengizinkan terang itu bersinar dalam kegelapan hidup mereka. Ia membebaskan kita dan kini kita dapat hidup terlepas dari pengaruh dunia. Hidup untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Sebelum kita dapat mulai memahami keindahan berjalan bersama dengan Kristus, kita harus terlebih dahulu memahami kondisi mengerikan yang darinya kita diselamatkan. Yang lalu saya berkata, kecuali kita mengerti posisi kita, kecuali kita mengerti bahwa kita segera akan dicelakakan masuk ke dalam neraka tanpa pertobatan, kita tidak mungkin dapat berterima kasih kepada Sang Juru Selamat ini. 3 ayat pertama kitab Efesus pasal yang kedua ini memberikan diagnosis yang brutal, namun penting tentang jiwa manusia. Dia memberikan diagnosis yang brutal banget, menunjukkan siapa kita sebetulnya pada hari-hari ini. Paulus menuliskan sebagai berikut, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang kedua, kamu hidup di dalamnya. Ini diagnosis lain, diberitahu apa yang mencelakakan kita itu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Lihat ini. Kita diberitahu. Persoalannya apakah kita menghendaki untuk membuat perubahan ini atau kita berlaku sebodoh amat. Ini bukan metafora. Bukan sekedar metafora untuk seseorang yang sekadar sakit atau terluka. Bahasa Paulus yang tegas ini bersifat definitif. Kata mati yang dikatakan Rasul Paulus, kamu dahulu sudah mati. Nah, perkataan mati ini berarti ketiadaan kehidupan rohani yang total. Tidak ada hubungan dengan Kristus. Kita mati. Kata ini berbicara tentang ketidakmampuan untuk menanggapi Tuhan, mencari Dia, atau melakukan apapun yang menyenangkan. Kita nggak mampu. Dia yang datang untuk menghidupkan kita. Kalau di rumah sakit, kita mendengarkan suara code blue, dokter pada berlarian datang ke sana. Orang mati nggak bisa datang ke dokternya. Dokter dan seluruh tim yang ada di sana datang berlari ke pasien yang sudah tidak bernapas atau jantungnya berhenti ini. Melakukan CPR, menyuntikkan obat-obatan, memberikan strom untuk menghidupkan, berusaha menghidupkan kembali. Tidak selamanya berhasil. Tapi Tuhan
selamanya berhasil jika kita mengizinkan dia melakukan ini di dalam kehidupan kita. Kita memberi consent kepada dia. Dia datang kepada kita untuk menghidupkan kita kembali yang telah mati. Kita tidak hanya bergumul dengan penyakit, kita berada dalam peti mati rohani yang setara dengan dosa-dosa kita itu. Dosa-dosa yang kita lakukan bukan sekadar peristiwa yang terisolasi, bukan. Dosa-dosa itu adalah udara yang kita hirup. Artinya kita hidup di dalam dosa itu. Tadi Paulus katakan, kamu hidup, aku pun demikian dulu. Itu dulu, kata Paulus. Kita hidup di dalam dosa itu dan kita menghidupi dosa itu. Pelanggaran dan dosa yang menentukan keberadaan kita dan mengarahkan jalan kita. Kita menghidupi dosa itu, artinya kita melakukan secara aktif. Dan setelah itu kita menjerit kepada Tuhan. Sekedar menjerit. Dan kita mau dia melakukan segala sesuatu untuk kita. Kita pasif. It doesn't work that way. Kematian rohani yang digambarkan di sini bersifat manifestasi yang sangat jelas dan nyata. Kita pernah hidup di dalamnya sebelum kita bertobat. Ada juga orang yang bertobat pura-pura, tapi masih tetap memilih hidup di dalam dosa. Paulus berkata, kita mengikuti jalan dunia. Ingat perkataannya, tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Kita mengikuti jalan dunia. Jadi Tuhan tidak dapat kita bohongin, kita mocking, nggak bisa. Aku percaya dengan tujuan, Tuhan ingat masukkan aku ke surga, tapi aku mau hidup di dunia. Dengan cara dunia. Hidup dalam dosa. It doesn't work that way. Tetap aja mati masuk neraka jika itu. Sekalipun mulut katakan, Tuhan, aku mengaku Engkau sebagai juru selamat. Secara bibir, hati kita enggak. Yang menentukan hati itu sendiri. Jika hati kita mengatakan, aku mengaku aku berdosa, dan aku butuh Engkau, kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Karena buah ini menentukan. Jika kita tidak menghasilkan buah itu, hanya bibir yang mengucapkan, tetap aja mati masuk neraka. Kita harus keluar dari keinginan hidup di dalam dosa ini. Paulus berkata, kita pernah hidup di dalamnya. Paulus berkata, kita mengikuti jalan dunia dalam keadaan kematian rohani ini. Perjalanan ini mengacu pada gaya hidup kita, perilaku kita, dan lintasan hidup kita. Perjalanan ini ditentukan oleh dua kekuatan yang dahsyat. Pertama, kita berjalan, kita nggak pasif, kita aktif, kita berjalan, kita melangkah, mengikuti arus dunia ini. Ini berbicara tentang kehidupan yang dijalani sesuai dengan pola dunia. Nilai-nilai yang ditawarkan dunia dan sistem dunia yang menantang Tuhan secara mutlak. Ini adalah perjalanan yang dipenuhi kesetiaan buta terhadap norma-norma budaya, tekanan sosial, dan kebijaksanaan yang berlaku pada zaman itu. Keinginan, ambisi, dan moral kita dibentuk bukan oleh kebenaran Tuhan, melainkan oleh arus opini populer yang tak henti-hentinya dan perjalanan kesuksesan duniawi. Alkitab bukan merupakan standar kehidupan kita, tapi dunia. Ini yang mencelakakan kita. Kita seperti perahu tanpa kendali, tanpa kemudi, terbawa arus pasang yang paling kuat, tersapu arus pikiran dan tindakan yang sama sekali bertentangan dengan kehidupan yang Tuhan rencanakan untuk kita sekalian. Indra rohani kita mati rasa dan perjalanan kita semakin menjauh dari terang itu sendiri. Itu pilihan kita. Kita mengizinkan memberikan konsen kepada dunia ini untuk menarik kita menjauhi Tuhan. Kekuatan kedua
Yang mengendalikan perjalanan kita sebelum keselamatan adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Yang pertama, kita mengikuti jalan dunia, pilihan kita. Yang kedua ini penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, sedang mengontrol kita. Dan kita mengizinkan roh-roh jahat ini mengontrol kita. Kita memberikan kuasa kepada roh-roh jahat ini. Ini adalah kenyataan yang mengejutkan dan menyadarkan kita. Tapi kita tetap aja ignorant, dicuekin. Perjalanan kita bukan sekedar tanpa tujuan, melainkan di bawah kekuasaan penguasa rohani yang jahat ini, setan, yang menguasai alam rohani atmosfer ini. Ia adalah kekuatan licik di balik ketidaktaatan dan pemberontakan yang menjadi ciri kehidupan yang terpisah dari Allah. Pengaruhnya tidak selalu terang-terangan dan dramatis, lebih sering berupa bisikan halus, kebohongan yang meyakinkan, atau tarikan halus dari kebiasaan yang merusak, ditarik. Coba perhatikan apa yang kita katakan, mengizinkan itu. Nggak apalah, sekali ini, lain kali aku bertobat. Kita menyalibkan Kristus melalui rancangan yang kita lakukan pada detik itu. Be careful. Ia bekerja di udara yang kita hirup, membentuk pikiran dan keinginan dari tempat yang tidak terlihat atau terdeteksi oleh indera alami kita. Kita bukan makhluk bebas. Kita diperbudak secara rohani, tanpa sadar, menari mengikuti irama sang konduktor yang merusak. Perjalanan kita bukanlah milik kita sendiri lagi, melainkan jalan perbudakan. Dengan setiap langkah membawa kita semakin dalam ke dalam keadaan permusuhan rohani dengan Allah. Kita menjadi seteru Allah. Pada saat hati dan pikiran kita telah terpaut sepenuhnya kepada dunia yang dikuasai oleh iblis ini, kita otomatis akan semakin jauh dari sang terang, dari Tuhan itu sendiri. Itu pilihan. Memberikan power kepada iblis itu untuk mengontrol kita. Perbudakan rohani di bawah penguasa kerajaan angkasa ini menyingkapkan dimensi krusial dari keadaan pra-keselamatan. Sebelum kita selamat, itu yang kita kerjakan. Itu yang Paulus katakan. Kebutuhan kita yang mendalam dan mendesak akan karya Kristus di kayu salib yang dapat menyelamatkan kita. Apa yang iblis kerjakan sejak di Taman Eden menyoroti karyanya yang menghancurkan perjalanan kehidupan manusia, dan iblis masih bekerja sampai saat ini, sampai saat kita membahas firman ini. Iblis masih bekerja untuk menghancurkan perjalanan kita bersama Tuhan, dibelokkan oleh tipu daya iblis ini, karena ia datang memang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita tahu akan hal ini, tapi kita biarkan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Kita anggap enteng kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menghormati firman itu. Perhatikan apa yang kita kerjakan saat kita merenungkan firman Tuhan. Pangeran ini, setan, menjalankan kekuasaannya terutama melalui tipu daya. Dia ahli dalam bidang itu. Ia bukanlah seorang tiran yang memerintah dengan kekuatan yang nyata dan terlihat dengan kasat mata, melainkan seorang manipulator ulung banget yang membuat jalan ketidaktaatan tampak alami. Seakan-akan itu sudah benar aja, sah aja. Diselencengkan sedikit tanpa engkau sadari, engkau terjebak. Ya, seorang manipulator yang ulung yang membuat jalan ketidaktaatan tampak alami, seperti diinginkan, tampaknya menggiurkan. Itu yang dikatakan oleh Hawa. Tampaknya enak.
atau bahkan tak terelakkan, aku harus dapatkan itu. Nanti kalau sudah masuk dalam perangkat itu, Tuhan katanya engkau sayang aku. Lah, diperingatkan kamu yang nggak mau kok. Ia memupuk kebutaan rohani dalam diri anak-anak durhaka, memastikan mereka sama sekali tidak menyadari belenggu yang melilit mereka. Itu dia. Ingat cerita tentang katak yang dimasukkan ke dalam air dingin dan kemudian direbus pelan-pelan. Dia merasa enak, air hangat-hangat, kemudian tanpa dia sadari, air mendidih dan dia mati. Itu keadaan manusia. Ditipu, diselencengkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Banyak terjadi di gereja-gereja yang mega church. Reportnya dapat kita baca dari hasil research. Ini menjelaskan mengapa upaya kita untuk memperbaiki diri atau mereformasi moral pada akhirnya sia-sia dalam rencana besar karena kita terlena oleh tipu dayanya. Kita mencoba membersihkan rumah yang fondasinya dimiliki dan dirusak oleh musuh asing yang kuat. Suasana tempat kita hidup, budaya kolektif, filosofi yang berlaku, asumsi bawah sadar tentang realitas sesungguhnya merupakan lingkungan yang dibangun dengan cermat oleh iblis dalam dunia yang sudah jatuh ini. Pilihannya ada pada kita nih. Setiap sistem pemikiran duniawi yang meninggikan otonomi manusia di atas perintah ilahi. Setiap tren masyarakat yang menormalkan dosa. Bagaimana lagi? Bukan bagaimana lagi, you know the answer. Lakukan sesuatu. Dan setiap pembenaran pribadi untuk pemberontakan merupakan manifestasi dari pemerintahan iblis yang tidak terlihat. Ia tidak perlu memaksakan, ia hanya perlu membentuk hasrat. Jika hasrat itu sudah tertanam dalam hati manusia, manusia itu akan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ditarik. Akibatnya jalan ketidaktaatan adalah jalan yang beraspal rapi dan menarik. Nggak ada lubang-lubang di jalanan, smooth. Orang menginginkan ini, lebar jalannya. Jalan keselamatan itu sempit, harus diperjuangkan. Berdesak-desakan. Jalan itu menampilkan dirinya sebagai kebebasan, jalan yang besar ini. Sekaligus menjadi bentuk perbudakan yang paling mendalam. Kita percaya bahwa kita sedang menjalankan kehendak kita. Ya. Padahal sebenarnya kita hanya menjalankan program yang ditanamkan oleh roh iblis yang memerintah, ditaruh di dalam hati dan pikiran kita itu. Ini diprogram oleh iblis. Hal ini menjelaskan betapa sulitnya untuk sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak mungkin, kita perlu Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus ini yang dapat mengalahkan kekuatan roh iblis ini. Pedang roh dibutuhkan. Firman Allah itu sendiri. Untuk melakukannya akan membutuhkan tindakan perlawanan terhadap atmosfer spiritual yang menopang keberadaan kita dan membentuk pengalaman kita. Gravitasi udara terlalu kuat karena atmosfer ini telah dijajah oleh iblis. Bisikan-bisikan terlalu meyakinkan. Jalan itu terasa terlalu benar, lebar, smooth. Orang cari yang gampang. Iblis adalah roh. Ingat, iblis adalah roh. Dan sebagai makhluk roh, ia hanya dapat kita hadapi dengan pedang roh yang adalah firman Allah. Tanpa firman Allah, kita dengan mudah diberdayakan. Lihat waktu Yesus dicobain. Dia mempergunakan pedang roh, firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu katanya. Kita belajar dari sana. Keadaan kita bagaikan sandera.
bukan sekadar pengembara yang malang, bukan. Setiap kebiasaan yang merusak, setiap momen keasikan diri, dan setiap penolakan terhadap kebenaran, penolakan terhadap kebenaran moral yang berfungsi untuk memperkuat kerajaan iblis. Kita katakan ya, tapi yang berfungsi untuk memperkuat kerajaan Allah, kita tolak dalam kehidupan pribadi kita. Kok bisa? Kita adalah peserta aktif dalam kehancuran rohani kita sendiri. Bukan karena kita murni jahat, tetapi karena roh yang bekerja di dalam diri kita pada dasarnya anti Tuhan, dan kita mengizinkan ini terjadi dengan semakin jarang membaca firman Tuhan. Atau sekedar membaca untuk mendapatkan check mark. Aku sudah membaca firman. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan oleh Kristus bukan, saya ulang, bukan sekedar pengampunan dosa, melainkan ekstraksi kosmik. Kita ditarik keluar itu, ekstrak seperti sari buah, kita ekstrak. Ekstraksi kosmik, kita ditarik keluar dari kosmik ini. Penyelamatan yang penuh kekerasan dari lingkupan pengaruh seorang penguasa yang menganggap kita sebagai hak miliknya yang sah. Itu adalah perubahan kewarganegaraan, pembersihan udara yang kita hirup, dan penggantian konduktor yang merusak dengan roh kebenaran. Kita tidak sekedar tersesat, kita diperbudak dalam wilayah kekuasaan yang diperintah oleh penguasa udara. Menjadikan penebusan kita tak lain adalah sebuah revolusi rohani. Yesus datang mengadakan revolusi ini, masuk ke tengah-tengah keributan yang ada, menarik kita keluar, menjarah kita kembali, merebut, redeem kita keluar dari genggaman iblis. Kita ditarik keluar dan dia menunjukkan jalan yang benar itu setelah itu kepada kita. Masalahnya, apakah kita mau menjadi pengikut yang setia sehingga kita berada di tempat dia berada? Atau kita meninggalkan dia? Kita acuh nggak acuh. Terlalu banyak excuses, terlalu banyak alasan yang kita berikan untuk membenarkan diri kita. Mengapa itu perlu? Supaya hati kita sedikit tenang. Kalau enggak, kita memiliki rasa guilt, kita enggak enak. Kita tutupi dengan excuses. Ya, Allah super baik. Allah itu penuh pengertian. Aku kan cuma manusia. Kita membenarkan dengan cara-cara demikian. Iya, tapi kamu manusia yang telah diselamatkan. Kristus mati bagi kamu. Don't forget that. Jika seseorang menyelamatkan kamu dari kematian, dari tenggelam, apa perlu mencoba membenamkan diri sekali lagi? Sebuah renungan yang harus kita pikirkan. Ekstraksi itu berarti apa? Ekstraksi berarti ditarik keluar dengan paksa, seperti sari buah itu dipaksa keluar. Ditarik keluar, diekstrak kita dari pengaruh dunia. Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita dari kejauhan, bukan dari jarak jauh. Ia mengutus Yesus putra tunggalnya untuk menarik kita keluar dengan paksa dari wilayah kekuasaan penguasa itu. Kosmik berarti melibatkan perubahan dalam tatanan tertinggi, perubahan dalam kewarganegaraan dan lokasi spiritual kita. Kita ditarik keluar dari kerajaan setan, yaitu penghulu udara, dan segera ditempatkan ke dalam kerajaan anaknya. Kita ditempatkan di sana sehingga warga negara kita berubah. Kita adalah warga negara surgawi. Tertulis dalam Alkitab. Singkatnya, ekstraksi kosmik berarti keselamatan kita bukanlah pemindahan yang dilakukan secara diam-diam dan sederhana. Bukan. Melainkan perubahan kepemilikan yang radikal, kuat, dan penuh kekerasan di mana Allah merenggut kita dari pengaruh kendali kekuatan spiritual yang gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Tertulis dalam Kolose 1 ayat yang 13. Kolose 1 ayat 13. Paulus melanjutkan diagnosisnya yang memilukan di ayat yang ketiga dengan memperjelas bahwa kondisi rohani ini merupakan pengalaman manusia yang universal. Ia mengatakan dalam Efesus pasal yang kedua dan ketiga,
Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhilang. Maaf, saya ulang. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Paulus tidak berbasa-basi atau melecehkan siapapun. Dia mengatakan kami juga terbilang seperti orang-orang itu dulu sebelum kami bertobat. Ia memasukkan dirinya sendiri ke dalam bilangan jemaat Efesus ini. Dan lebih luas lagi, seluruh umat manusia dalam dakwaan ini. Frasa, perkataan yang mengatakan, kami semua juga terhitung di antara mereka. Merupakan pengingat yang kuat bahwa tak seorang pun terbebas dari keadaan jatuh ini. Nggak ada satu orang pun. Kecuali Kristus. Ini adalah kisah setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Lahir dalam keadaan berdosa. Kematian rohani kita bukan semata-mata akibat keadaan eksternal, melainkan juga realitas internal yang didorong oleh hawa nafsu daging kita. Nah, ini merujuk pada keinginan-keinginan dosa bawaan. Kita lahir dalam keadaan berdosa. Jadi ini merujuk kepada keinginan-keinginan dosa bawaan kita dan impuls-impuls yang berasal dari kita yang jatuh. Kita tidak hanya dipengaruhi oleh dunia dan iblis. Kita juga didorong oleh mesin dosa internal yang kuat. Yang terus mendorong kita untuk melakukan itu. Tertarik untuk melakukannya. Kebohongan demi kebohongan. Menipu kalau perlu untuk memperkaya diri. Kita dengan sengaja menuruti keinginan tubuh dan pikiran kita. Ini adalah gambaran kehidupan yang dijalani dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada keinginan egois kita sendiri dan pikiran yang tertuju pada segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Gambaran yang Paulus lukiskan dalam Efesus 2 ayat 3 adalah gambaran tentang perbudakan dosa yang aktif, bukan pasif. Yang aktif dan sukarela. Ini bukan deskripsi seseorang yang sesekali tersandung, bukan. Melainkan gambaran tentang kehidupan yang ditandai dengan melaksanakan keinginan tubuh dan pikiran secara aktif. Kata yang diterjemahkan sebagai menuruti menunjukkan tindakan yang terus-menerus dan kebiasaan yang telah terbentuk, pekerjaan atau kegiatan seumur hidup. Otomatis saja dia kerjakan itu. Sudah tertanam, sudah terprogram dalam hati dan pikirannya. Tindakan kita bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan buah alami dari pohon yang tumbang. Bukan sesekali terjatuh, enggak. Tapi selalu melakukan hal yang sama. Dosa itu, menghidupi dosa itu tadi. Hidup di dalam dosa itu, sekalipun mengakui orang percaya. Tubuh mewakili aspek-aspek nyata, indrawi, dan fisik dari keberadaan kita yang rentan terhadap hawa nafsu, terhadap kerakusan, terhadap kemalasan, dan agresif fisik. Namun, pikiran menambahkan lapisan kompleksitas yang lain yang menunjuk pada dimensi intelektual dan kehendak dari natur dosa ini sendiri. Kita menghalalkan, kita membenarkan, dan mencari excuses untuk menghilangkan rasa bersalah agar kita tetap dapat melakukan dosa ini. Ini mencakup apa? Kesombongan, arogansi, merencanakan kebencian, kejahatan, dan pembenaran diri yang merasionalisasi pemberontakan kita terhadap Allah. Dosa ditunjukkan sebagai kekuatan yang mengotori, merusak impuls fisik kita, pikiran, dan niat terdalam kita. Diagnosis diri yang menghancurkan ini mengarah pada pernyataan Rasul Paulus yang paling menyadarkan.
Pada dasarnya, kata Rasul Paulus, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Dia memasukkan dirinya ke dalam kategori itu. Inilah konsekuensi utama dan yang tidak terelakkan dari kehidupan yang telah dijelaskan sebelumnya. Frasa pada dasarnya sangat penting. Perkataan pada dasarnya ini sangat penting. Frasa ini menandakan sesuatu yang inheren, melekat, tidak terpisahkan, inheren, hakiki, dan diwariskan sejak lahir. Itu bukan perilaku yang dipelajari atau gelar yang kita dapatkan, yang diperoleh melalui pilihan yang buruk, melainkan kondisi warisan kita sebagai keturunan Adam. Itu diwariskan. Kita bukan hanya orang berdosa karena kita berdosa karena kita dilahirkan sebagai orang berdosa, dan naluri kita untuk mengikuti kebiasaan untuk berdosa ini. Pilihan untuk berbuat dosa. Natur kita adalah natur yang mengundang penghakiman Allah yang kudus dan adil, yaitu murkanya. Murka ini bukanlah luapan emosi Allah yang pemarah, melainkan pertentangan yang teguh dan benar dari Allah yang kudus terhadap sesuatu yang tidak kudus dan memberontak. Jadi kemarahan Allah itu bukan emosi Allah yang meledak-ledak, bukan. Alkitab menggambarkan dia sebagai Allah yang pemurah, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Dia bukan seorang Allah yang memiliki mood swing, mood yang tidak jelas. Enggak. Natur Allah menuntut respons terhadap dosa, dan murkanya adalah konsekuensi yang tidak terelakkan dari natur dosa kita. Paulus menegaskan universalitas nasib ini dengan menambahkan seperti mereka yang lain. Kecuali kita menerima Kristus, memisahkan diri dari kelompok ini. Pernyataan ini memiliki dua tujuan penting utama, yaitu yang pertama, memastikan bahwa pendengar non-Yahudi di Efesus tidak merasa dikucilkan. Ya, kita seperti orang-orang lain itu semuanya. Jadi dia tidak mengatakan, ya seperti orang-orang non-Yahudi, kita orang Yahudi. Enggak. Melibatkan seluruh orang. Sehingga orang Gentiles pun merasa tidak dikucilkan, dipisahkan. Tidak. Orang Yahudi berada dalam kesulitan yang sama seperti orang non-Yahudi. Kedua, menghilangkan gagasan tentang keistimewaan manusia atau superioritas moral. Ini yang dianut oleh kaum Farisi. Kita berbeda kan, hukum datangnya dari Musa. Itu dia. Baik seorang yang berpendidikan tinggi, kaya, penganut agama, atau orang buangan sosial, semuanya sama-sama dikutuk sebagai orang-orang yang harus dimurkai. Status sosial tidak menentukan bahwa kita masuk neraka atau masuk surga. Tidak, sama. Implikasi mendalamnya adalah bahwa masalah umat manusia bukan sekadar masalah perilaku buruk atau kurangnya pengembangan diri, melainkan masalah identitas dan kematian rohani, terpisah dari Kristus. Kita dilahirkan di bawah hukuman kutuk, suatu keadaan yang darinya kita tidak dapat dan tidak pernah akan bisa melepaskan diri melalui upaya, moralitas, atau ritual keagamaan sendiri. Kebiasaan kita adalah menjadi sasaran ketidaksenangan Allah yang benar. Kita harus bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu, sehingga kita dapat hidup menyenangkan Allah. Ini mungkin bagian tersulit dari diagnosis. Artinya, karena kematian rohani kita, kita hidup dalam dosa dan perilaku kita tunduk dan mengacu pada dosa. Termasuk dosa bawaan kita. Kita secara alami layak menerima penghakiman Allah yang adil. Ini bukanlah murka yang kejam atau berubah-ubah. Tidak sama sekali. Ini adalah respon yang kudus dan benar dari Allah yang sempurna
terhadap apa yang tidak sempurna. Dan dosa, keadaan kita yang berdosa. Inilah hasil yang logis dan tidak pernah dapat terelakkan dari kehidupan yang dijalani dalam pemberontakan terhadap Sang Pencipta. Ilustrasi tentang manusia yang hidup bagaikan zombie yang pada awal khotbah tadi, mengikuti tren dan alur dunia karena mati secara rohani, makin menjauh dari Tuhan Sang Terang. Kita refleks saja hidup seperti nggak ada arah, padahal itu program daripada kuasa kegelapan. Dan kita mau mengikuti perjalanan dunia. Ada juga orang yang mengatakan mau dibaptis selama dia boleh menjalani kebiasaan dunia. Ini kan sia-sia ini. Ia tidak hanya tersesat, ia sedang menuju jurang yang telah ditentukan. Jurang kehancuran yang pasti. Inilah realitas yang tidak terelakkan dari kondisi manusia. Sebuah kebenaran yang ditekankan Paulus untuk membangun latar belakang yang dramatis dan menakjubkan bagi berita terbesar yang pernah dikenal dunia. Dan kita akan segera memperingati tentang kedatangan Kristus ini. Kita mempersiapkan dulu fondasi untuk mengenal keberadaan manusia yang jahat ini agar kita dapat mengapresiasi kematian Kristus di kayu salib ini. Bukan hanya take it for granted. Pada titik inilah narasi berubah secara mencengangkan. Setelah menggambarkan keputusasaan rohani yang mendalam, Rasul Paulus memperkenalkan frasa yang paling indah dan mengubah hidup di seluruh pasal ini. Seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi Allah, but God, topik khotbah kita ini. Dua kata ini, but God, tetapi Allah. Dua kata. Dua kata ini mengubah seluruh lanskap teologis. Keduanya sangat kontras dengan segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. But God, semuanya yang negatif. But God, tetapi Allah campur tangan, menarik kita keluar. But God, ini kuasa yang satu-satunya dapat menyelamatkan. Tetapi Allah. Kisah kita adalah kisah kematian jadi ini. Tetapi kisah Allah adalah kisah kehidupan. Kisah kita kisah kematian karena mengikuti iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini kisah kita ini di bawah iblis. Kisah Allah, aku datang memberikan kehidupan. Hidup yang berkelimpahan. Jadi kisah kita adalah kisah kematian, tetapi kisah Allah adalah kisah kehidupan di dalam Yesus Kristus. But God. Kondisi kita adalah pemberontakan. Tetapi karakter Allah adalah belas kasihan dan kasih. Kita dalam kondisi memberontak. Dia datang dengan kasih karunia, anugerah. Belas kasihan dan kasih. Paulus melanjutkan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. But God, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Bukan karena perbuatanmu. Jika kita dapat menyelamatkan diri oleh perbuatan baik kita, akan ada orang memegahkan diri. Akan ada orang menyombongkan diri. Dan memandang enteng orang lain yang tidak selamat. Tapi tidak semua kita diselamatkan oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Titik. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kata Rasul Paulus. Sumber keselamatan kita tidak ditemukan di dalam diri kita, melainkan ditemukan dalam hakikat Allah sendiri. Di dalam diri kita sumber dosa. Dia datang membayar upah dosa yang adalah maut ini. Jadi sumber keselamatan itu berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dia kaya dengan rahmat, persediaan kebaikan hati yang penuh, belas kasihan yang luas dan tak habis-habisnya. Motivasinya adalah
kasih yang besar yang Dia tunjukkan kepada kita. Bahkan ketika kita telah mati dalam dosa-dosa kita, pada saat kita menjadi seterunya, kita adalah musuh-musuhnya, hamba dosa, tetapi kasihnya begitu besar sehingga Dia bertindak untuk menyelamatkan kita. Lihat, Dia datang, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, Dia datang menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kita telah mati, nggak mungkin kita datang kepada Dia. Orang mati mana bisa berjalan. Dokter yang melakukan CPR yang datang kepada orang yang sudah tidak bernafas ini untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. And yet kapasitas manusia melakukan CPR ini terbatas. Bisa berhasil, bisa tidak. Tapi Allah selalu berhasil menghidupkan rohani yang sudah mati ini. Intervensi ilahi ini menghasilkan apa? Kebangkitan rohani. Ini yang harus kita sadari. Kita bersyukur untuk kehidupan kali kedua ini. Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Inilah mujizat keselamatan. Lahir kembali. Kita mati secara rohani, tetapi melalui Kristus kita dibangkitkan secara rohani. Ini adalah tindakan penciptaan supranatural, kelahiran baru yang memberi kita kodrat baru. Hidup yang kita miliki sekarang adalah hidup bersama Kristus. Artinya kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, dalam kebangkitannya. Seringkali orang mengatakan, aku nggak mau menjadi serupa dengan kesengsaraan kematian Kristus. Aku hanya mau hidupnya aja. Nggak ada. Dosa menyebabkan ini. Ini yang dikatakan Rasul Paulus, aku juga ingin menjadi serupa dalam hal kematiannya ini. Supaya aku dapat mengenal dengan baik kebangkitannya. Supaya aku dapat mengenal dengan baik karya keselamatan yang membangkitkan diriku dari kematian rohani ini. Dapat mengerti bagaimana kematian rohani itu, bagaimana jahatnya aku, sehingga aku mati secara rohani, dan dapat mengapresiasi setulus-tulusnya akan kebangkitan rohani ini. Hidup baru ini adalah fondasi bagi segala sesuatu yang terjadi setelah lahir baru. Ini adalah prasyarat mutlak bagi perjalanan baru kita. Lahir baru kembali. Belajar kembali. Seperti bayi yang baru lahir. Tapi jangan selamanya menjadi bayi. Ini yang tegur Rasul Paulus. Sebenarnya kamu sudah bisa makan makanan keras. Ini masih susu. What's wrong? Kamu harus bisa menjadi tenaga pengajar. Tapi kok masih belajar ABC? Why? Ibarat orang hidup bagaikan zombie di tengah-tengah tren dunia yang diikutinya, ia mati karena persahabatannya dengan dunia. Sekalipun sepertinya ia kelihatan hidup, padahal ia mati. Ia diselamatkan dan memiliki hidup baru. Cobalah pikirkan ini sehingga kita dari lubuk hati terdalam dapat bersyukur kepada Tuhan. Ia sekarang hidup dan hidup barunya sepenuhnya merupakan hasil intervensi orang lain. Dokter melakukan CPR, dia hidup. Bukan karena dia, tapi karena intervensi dari dokter ini. Yang mana Allah memberikan hikmat kepada dokter dan kasih karunia Allah ini membantu. Paulus menekankan bahwa seluruh proses ini dari kematian rohani menuju hidup baru adalah anugerah. Anugerah. Pernyataan karena kasih karunia kamu diselamatkan merupakan pengulangan yang kuat bahwa keselamatan bukanlah hadiah atas usaha kita, melainkan anugerah yang tidak layak kita terima dari Allah, namun tetap diberikan kepada kita. Bersyukurlah untuk itu. Itu adalah anugerah yang tidak pernah bisa kita dapatkan atau layak dapatkan. Mari kita persiapkan diri kita menjelang peringatan akan hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Sehingga kita dapat mengapresiasinya. Ini kesimpulan saya atau summary dari apa yang kita pelajari minggu pagi ini. Perjalanan dari kematian rohani menuju kehidupan di dalam Yesus Kristus merupakan transformasi yang dahsyat dan ajaib. Realitas pahit dari perjalanan kita sebelum yang dipenuhi pelanggaran dan dosa-dosa yang justru semakin memperbesar
kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Tapi bukan berarti semakin besarnya dosa, semakin besar kasih karunia Allah. Udahlah kita hidup sebanyak-banyaknya dalam dosa. Bukan begitu. God forbid, no, kata Rasul Paulus. Kebangkitan rohani kita bukanlah akhir dari kisah, melainkan awal dari kisah yang baru. Lahir baru kembali mengikuti. Bukan akhir, kemudian diam secara pasif. Oh tidak. Paulus menyimpulkan bagian yang luar biasa ini di Efesus 2 ayat yang ke-10 dengan mengungkapkan tujuan hidup baru kita. Tujuannya apa? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini maaf. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Setelah lahir baru, pekerjaan baik dong. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu, pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam melakukan pekerjaan yang baik di dalam Kristus ini. Kehidupan rohani yang diberikan kepada kita bukan sekedar untuk kita hidup, melainkan untuk berjalan dengan cara yang baru. Perjalanan kita di masa lalu ditentukan oleh dosa dan kematian, arahnya neraka. Perjalanan baru kita ditentukan oleh Yesus Kristus di dalam melakukan pekerjaan yang baik ini yang telah Allah persiapkan bagi kita menuju kebahagiaan surgawi ini. Inilah puncak keselamatan. Jalan baru, tujuan baru, dan perjalanan baru. Berjalan bergandengan tangan dengan Dia yang menghidupkan kita, Kristus Yesus. Perjalanan ini merupakan respons syukur dan kasih yang berkelanjutan, sebuah perjalanan indah yang dijalani dalam terang hidup baru yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, namun Roh Kudus terus meyakinkan kami sekalian untuk dengan setia mengikuti perjalanan Kristus ini. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Biarlah pagi hari ini kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Semua kita menerima berkat ini mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita berjumpa kembali minggu depan, bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Dari Los Angeles, saya Hari Lee, mohon diri, Shalom.